Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Olimisa. Saya Diana Zahra. Saya Fatimah Zahra Rambe. Kami dari Prodi Sistem Informasi 4C ingin menjelaskan yaitu cara mengisi uji ANOVA menggunakan SPSS. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Irmayanti MPD. Berikut penjelasan kami. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, yaitu uji one way ANOVA dengan SPSS. Yang pertama yaitu konsep dasarnya. Istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Maksudnya adalah penjualan HP merek iPhone, Oppo, Vivo, dan Samsung ini maksud dari kelompok independen yang itu tidak berhubungan satu sama lain. Merek iPhone, Oppo, Vivo, dan Samsung. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yaitu maksudnya bukan berupa data angka variabel kontrol di sini. iPhone, Oppo, Vivo, dan Samsung. Jadi ini kan bukan angka tapi pengkategorian. Yang ketiga yaitu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Maksudnya sebelum kita melakukan analisis one way ANOVA, kita menguji kenormalan data terlebih dahulu dan hasilnya harus normal. Yang terakhir itu varian antar kelompok harus homogen. Itu maksudnya sejenis. Homogen itu maksudnya sejenis. Oke, kita masuk. Nah, di sini contoh kasus uji one way ANOVA seperti ini contohnya. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek iPhone, Oppo, Vivo, dan Samsung, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Sini langkah-langkahnya. Melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang ini mari kita ke SPSS-nya. Pertama sini kita klikkan X. Kita ke variabel data view itu variabel view. Kita sini kita ketikkan X. Sini kita buat desimalnya 0 saja. Terus ini labelnya kita ketikkan merek. Terus di sininya di values-nya kita buatkan di sini penjualan HP tadi, merek-merek HP. Contohnya seperti di sini. Di sini dia satu iPhone. Nah, sini kita buat di sini satu, labelnya sini iPhone, terus kita add-kan, kita tambah. Kemudian kedua dia tadi Oppo. Tambahkan. Ketiga dia Vivo. Tambahkan lagi. Yang terakhir 4 Samsung. Kemudian kita oke kan.
Nah, selanjutnya di sini kita klik Y. Kita buat di sini desimalnya 0. Sini kita ketikkan penjualan. Nah, kemudian kita ke data view. Kita masuk ke Excel. Kemudian ini kita kopikan dari atas ini sampai ke bawah. Di sini kita copy. Kita masuk lagi ke SPSS-nya dan kita pastekan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke analisis. Kita klik ini deskrip statistik, kemudian ke explore. Kemudian mereknya kita masukkan ke factor list dan penjualannya ke dependent list. Dan kita klik plot. Sini kita centangkan normalitinya, kemudian continue, kemudian oke. Nah, setelah seperti ini, dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka data berdistribusi tidak normal. Kita scroll ke bawah. Ini. Nah, di sini dia merek HP iPhone signifikannya 0,678, berarti dia berdistribusi normal. Dan yang di bawah dia merek HP merek Oppo bersignifikannya 0,372, berarti berdistribusi normal. Dan merek HP Vivo dia signifikannya 0,613, berarti dia normal. Dan yang terakhir Samsung dia signifikannya 0,950, berarti normal. Dan di sini berdasarkan output SPSS kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan handphone iPhone sebesar 4,30, meskipun ke bawah ke atas. Rata-rata minnya merek iPhone yaitu sebesar 45,30 dan HP merek Vivo 41 Oppo. Rata-rata minnya merek Oppo yaitu 41,10 dan merek Vivo 39,00 dan yang terakhir Samsung minnya 35,70. Jadi kesimpulannya bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone merek iPhone yakni sebesar 45,30.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Tadi untuk langkah-langkah uji one way ANOVA, yang pertama kita uji dulu normalitas Shapiro-Wilk-nya, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri Khairunisa. Dan yang kedua, kita lakukan uji homogenitas. Baru nanti yang terakhir kita masuk ke one way ANOVA. Baiklah, sekarang kita masuk ke SPSS. Seperti ini, untuk menguji homogenitas, kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, setelah ini untuk yang merek atau X itu kita masukkan ke faktor, sedangkan untuk penjualan atau Y itu kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya kita masuk ke post hoc. Di sini kita pilih to key, lalu klik continue, kemudian kita pilih option, lalu kita kasih centang di descriptive dan homogeneity. Lalu kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar output dari homogeneity dan juga ANOVA. Nah, di sini sudah muncul output dari tes homogeneity of variance, yang mana signifikannya itu adalah 0,074. Untuk mengetahui apakah dia itu homogenitas atau tidak, itu apabila dia lebih besar dari 0,05, maka dia termasuk homogen atau dia terpenuhi. Kalau dia kurang dari 0,05, maka tidak terpenuhi. Karena di sini signifikannya 0,074, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tadi adalah sama atau homogen. Jadi untuk asumsi homogenitas dalam uji one way-nya sudah terpenuhi. Kemudian kita masuk ke ANOVA. Di sini sudah keluar output dari ANOVA. Dalam pengambilan keputusan analisis ANOVA, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Dan kebalikannya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Di sini dia signifikannya adalah 0,009, berarti dia lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut adalah berbeda secara signifikan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama dengan menguji melalui tes post hoc. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA. Pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone iPhone dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan iPhone 4530 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 3, di sini dia minus 3,06 lower bound-nya sampai dengan 11,46 upper bound-nya yang ini.
pada tingkat kepercayaannya 95%. Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata penjualan kedua merek tersebut, kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai signifikannya 0,415. Diketahui nilai signifikannya 0,415 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa penjualan handphone iPhone dengan Oppo, penjualan HP iPhone dengan Oppo adalah sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua kelompok merek tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, kita akan menggunakan output 2K HSD. Yang ini homogeneous subset. Pada subset pertama, data penjualan Samsung, Vivo, Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Samsung, Vivo, dan Oppo adalah sama. Ini dia Samsung 35,70, Vivo 39,00, Oppo 41,10. Pada subset kedua, yang ini, terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan iPhone. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, penjualan Vivo, Oppo, dan iPhone adalah sama. Kesimpulannya, dalam riset ini, hanya rata-rata penjualan iPhone dengan Samsung saja yang berbeda. Di sini kita lihat Samsung dan iPhone. Samsung dengan 35,70 dan iPhone 45,30. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Vivo dan Oppo sama, dia 39,00, 41,10. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek iPhone dan Samsung. Sekian analisis dari kami tentang uji one way ANOVA. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.